Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas masalah nama Palestina. Sebenarnya nama Palestina ini artinya apa dan dari bahasa apa? Nah, edisi atau pembahasan kali ini saya buat karena selama ini ada beberapa bab atau beberapa hal yang terlewat dari pembahasan saya. Jadi saya sengaja membuat pembahasan khusus tertentu untuk beberapa hal yang terlewat dari pembahasan dalam video-video yang kita lakukan atau butuh pembahasan khusus. Nah, Palestina ini selama pembahasan kita sebelumnya selalu disinggung, tetapi dalam bentuk lainnya. Jadi dalam bentuk bangsa Fenisia atau Ponisia. Nah, bangsa Ponisia atau Fenisia ini dalam banyak sekali pendapat itu selalu diidentikan dengan bangsa yang sekarang ini berdiam di wilayah Palestina. Baik saya membaca dari buku sejarah peradaban dunia kuno maupun buku-buku yang lainnya selalu identik dengan daerah kawasan Mediterania, dan mereka dikatakan tinggal di daerah yang saat ini terletak di wilayah Israel atau wilayah Palestina. Kalau mengikuti pembahasan kita dari awal sampai saat ini, harusnya penonton tahu atau kita tahu apa sebenarnya arti Palestina. Jadi Palestina ini kemungkinan besar berasal dari bahasa Austronesia. Misal kita sebelumnya membahas masalah bangsa Botia atau TB atau Toba atau Tebes atau Saba atau bangsa di Ethiopia, itu kan itu kan selalu berarti tanah ya. Jadi bahasa Austronesia kuno itu istilah to seperti Toraja itu tanah, artinya to itu tanah, atau T atau T seperti Tibet itu tanah bangsa Ba. Kalau mengikuti pembahasan kita sebelumnya seharusnya tahu. Nah, bentuk dari kata to atau tanah ini nanti selanjutnya berkembang lagi menjadi kata tanah atau tena dan lain sebagainya, atau tina. Nah, kalau dalam bahasa Indo-Arya itu nanti berubah menjadi istilah stand. Itu stand dari kata tanah juga, artinya kira-kira negeri atau tanah. Misal Uzbekistan, Afghanistan, Kirgistan, itu kan standnya itu kan sebenarnya artinya tanah ya, atau negeri. Nah, dalam hal ini kata Palestina itu sebenarnya kata tinanya itu kira-kira artinya tanah, dan pale ini kemungkinan kalau bukan berarti kelapa juga buah pala ya. Jadi ada buah dari daerah Maluku, dari daerah Nusantara yang sudah berabad-abad, jadi sudah dari semenjak zaman dahulu namanya buah pala. Itu selalu dibeli dan harganya konon dulu sangat mahal, dan itu biasanya dibutuhkan untuk membuat minyak tertentu atau untuk membuat campuran roti ya, untuk ditaburkan di roti atau makanan tertentu. Itu namanya buah pala. Nah, sedangkan kata Fenisia atau bangsa Tarsis atau bangsa Ponisia itu dalam bahasa Yunani itu kira-kira artinya sama ya. Jadi
bangsa dari tanah pohon kelapa seperti itu ya. Po itu dari artinya dalam bahasa Yunani itu kelapa, atau kalau sekarang poinike itu artinya kelapa, dan sianya itu bangsa. Jadi dari tanah atau bangsa atau negeri yang banyak pohon kelapanya. Itu kira-kira mungkin artinya sama dengan Palestina atau tanah negeri yang ada yang banyak buah palanya atau kelapanya. Nah, yang unik adalah bila kita berada di wilayah pesisir Mediterania yang sekarang berada di wilayah Palestina ini, daerah sekitar Gaza atau antara Gaza sampai Tel Aviv itu. Nah, di situ sebelah kanannya pada masa lalu itu disebut dengan negeri Kanan ya, Kanaan. Sebelah kanannya itu. Dan wilayah Kanaan ini sekitar dari pesisir Syria sampai lembah Yordan, itu wilayah-wilayah bangsa Kanaan kalau dalam perjanjian lama itu atau dalam Bible. Nah, sedangkan di sebelah kirinya wilayah Palestina ini itu ada wilayah yang namanya Gezer, terus Girar dan lain sebagainya, terus sampai ke Beersheba, terus sampai ke Sabah di Yaman itu ya. Jadi nanti masuk ke semenanjung Arab atau ke Mesir. Nah, yang unik adalah bila kita berada di situ, otomatis kita akan menunjuk arah kanan itu arah negeri Kanaan, dan sedangkan bila kita akan menunjuk ke arah kiri itu otomatis kita akan menunjuk arah Girar ya. Nah, entah ini berhubungan atau tidak, sebentar ya. Nah, entah ini berhubungan atau tidak, sampai sekarang kita bila menyebut wilayah atau sisi kanan kita itu kita menyebutnya kanan, dan sebelah kiri itu kiri. Apakah ini ada hubungannya dengan daerah tersebut? Ketika itu orang ketika menyebut sebelah kanannya adalah daerah Kanan, sedangkan negeri Kanan ya, sedangkan sebelah kirinya adalah wilayah Girar yang kemudian berubah menjadi kiri, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas bangsa Tarsis atau bangsa Ponisia ini kalau dalam banyak sekali catatan itu selalu berhubungan dengan daerah di wilayah yang sekarang ini menjadi daerah Palestina atau Israel itu ya. Dan bahkan mereka ketika zaman Nabi Sulaiman itu banyak berhubungan, banyak mengalami banyak melakukan hubungan baik perdagangan, politik dan lain sebagainya, atau pembuatan bangunan atau patung dan lain sebagainya itu dengan Nabi Sulaiman. Bila kita menghitung waktu atau menghitung masa zaman, kemungkinan keberadaan bangsa Tarsis ini kalau dihubungkan nanti dengan daerah Tebes di Mesir atau Tebes di Yunani, tanah Botia dan lain sebagainya, itu kemungkinan sudah sangat tua ya keberadaan mereka di wilayah tersebut, meskipun mereka tidak membina suatu negara atau mungkin mereka hanya mendirikan suatu koloni tertentu di situ. Keberadaan mereka sudah sangat tua dan kemungkinan lebih tua dari bangsa Israel sendiri di tempat tersebut, atau bahkan usianya sama dengan bangsa Palestina yang awalnya memang sudah berada di situ sebelum kedatangan bangsa Israel ya. Bahkan mungkin mereka itu adalah nenek moyang dari bangsa Palestina itu sendiri, wallahu a'lam. Bila mengikuti mana yang lebih tua
yang lebih berhak berdiam di tanah tersebut. Menariknya kemungkinan bangsa Tarsis atau bangsa Venesia atau bangsa Nusantara kuno yang kemungkinan yang paling pertama atau yang berhubungan dengan bangsa-bangsa yang paling awal berdiam di daerah tersebut. Mungkin ini pembahasan kali ini, nanti kita akan lanjut ke pembahasan yang lainnya yang khusus ya, dan mungkin kedepannya kita akan membahas secara langsung seperti ini dalam bab-bab selanjutnya tentang leluhur Nusantara, karena kemarin itu channel kita dianggap melakukan upload ulang atau menggunakan konten orang lain yang padahal tidak kita lakukan sama sekali. Jadi lebih amannya kita melakukan pembahasan langsung seperti ini saja. Mungkin itu saja dalam pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.